Tidak boleh ada gereja, sekecil apapun gereja atau apapun namanya, dihalangi beribadah di negara ini, apalagi di Sumatera Utara. Mau gereja apapun itu, tidak bisa dihalangi orang beribadah. Kalau saya marah, Pak, masih boleh. Kalau Tuhan sampai marah, habis kita. Salam teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya di channel ini, di Suara Kebenaran Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya selalu berharap dan selalu berdoa buat kita semuanya, kiranya kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja dan tetap dalam pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah teman-teman semuanya, pada video kali ini marilah kita sama-sama melihat bagaimana pernyataan sikap dari Ketua PGI Sumut terkait dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh saudara kita di sebelah sana, di mana mereka melakukan pelarangan-pelarangan ibadah yang terjadi di kota Medan saat ini. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa akhir-akhir ini semakin marak ya pelarangan-pelarangan ibadah umat Kristen, dan itu sangat prihatin Bapak Ibu, dan kita sangat menyayangkan bahwa Indonesia yang begitu beragam ini bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, yang bisa memecah persatuan dan kesatuan bangsa kita di Indonesia ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti apa pernyataan sikap dari Ketua PGI Sumut? Mari kita saksikan video yang berikut ini. Pernyataan sikap dari Sekretaris Umum PGUS yang PDT Dr. Eben Siagian. Saya senang kalau segala petugas negara, karena ini sama-sama negara kita ingin ya menyambung apa yang Bapak lihat di sini, Bapak dengar kepada Pak Bobi sebagai wali kota. Pertama, saya Pendeta Dr. Eben Siagian, Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja Wilayah Sumatera Utara, menyatakan apapun yang terjadi bagi gereja apapun namanya, saya harus tampil dan saya harus membela. Tidak boleh ada gereja, sekecil apapun gereja atau apapun namanya, dihalangi beribadah di negara ini, apalagi di Sumatera Utara. Mau gereja apapun itu, tidak bisa dihalangi orang beribadah. Kalau saya marah, Pak, masih boleh. Kalau Tuhan sampai marah, habis kita. Sedikit saya sampaikan kekecewaan saya dengan Bobi. Kenapalah sebagai bapak rakyat, pemimpin, tidak mau dekat begini berdialog dengan rakyat. Masa dia nggak tahu ini sudah berbulan-bulan ada pembiaran? Ya. Jadi sebenarnya kalau katakanlah ini tanda kutip, kami ini nakal sebagai anaknya. Kan mesti dia panggil, kenapa kau nakal nakku? Apa yang di hatimu yang terselip? Itulah kau paksakan kan? Apa yang terselip di hatimu? Ini enggak, dia menjauh, nggak ada komunikasi. Sampai Bapak bertindak ingin mengkomunikasikan itu. Sekali lagi saya nyatakan sebagai Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja Wilayah Sumatera Utara, Pendeta Dr. Eben Siagian, tidak boleh dilarang, dihalangi gereja beribadah di Sumatera Utara ini. Tidak boleh. Itu hak yang sangat asasi bagi setiap orang untuk beribadah kepada Tuhan. Ini yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan pendeta kalian semuanya sudah mengikuti semua ya. Saya dalam hal ini selaku ketua. Nah teman-teman semuanya, itulah tadi pernyataan sikap dari Ketua PGI Sumut terkait dengan pelarangan ibadah umat Kristen yang ada di kota Medan, di mana saudara kita ini sebelumnya Bapak Ibu mereka beribadah di salah satu supermarket yang ada di Marelan. Mereka mengontrak tempat itu Bapak Ibu untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Lalu warga sekitar mereka tidak suka dengan keberadaan saudara kita di sana. Akhirnya mereka mengatakan bahwa tidak boleh lagi beribadah di tempat itu karena tidak ada izin. Karena mereka tidak punya tempat lagi Bapak Ibu, akhirnya mereka pindah tempat untuk beribadah, yaitu beribadah di depan kantor wali kota Medan, supaya pemerintah wali kota Medan melihat penderitaan mereka yang mereka alami saat ini.
Lalu setelah beberapa bulan beribadah di tempat itu, dan wali kota Medan juga tidak pernah menemui mereka, Bapak Ibu. Akhirnya mereka dihadang oleh Satpol PP. Mereka mengatakan bahwa tidak boleh lagi beribadah di tempat ini karena menurut mereka tempat itu tidak layak untuk beribadah. Lalu mereka mengarahkan untuk beribadah di tempat yang mereka telah sediakan, yaitu di kantor Kemenak Medan. Mereka sudah sediakan gedung katanya di situ. Dan kita menolak, ya, saudara kita itu menolak untuk beribadah di situ. Yang kita minta, yang mereka minta adalah kembali ke tempat asal mereka. Artinya dalam hal ini bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh saudara kita di sebelah sana ini, oleh oknum-oknum ini, ya, seharusnya ya bisa ditindak oleh pemerintah atau aparat penegak hukum. Tetapi kita melihat sepertinya ada pembiaran. Bayangkan Bapak Ibu, berbulan-bulan ya saudara kita itu beribadah di depan kantor wali kota Medan, tetapi tidak ada solusi sama sekali. Akhirnya Bapak Ibu, semua pihak banyak yang menyayangkan ya kejadian peristiwa itu, ya, pelarangan ibadah yang dilakukan oleh para pembenci-pembenci Kristus ini. Ya, mereka mengutuk keras tindakan-tindakan itu. Dan akhirnya Bapak Ibu, tadi kita melihat pernyataan sikap dari Ketua PGI Sumut. Dia mengatakan jangan sampai Tuhan marah, ya. Kalau saya yang marah mungkin masih bisa teratasi, tetapi kalau Tuhan yang marah tidak. Tetapi kalau Tuhan yang marah, Anda tidak bisa lari dari kemarahan Tuhan itu sendiri. Ya, kita belajar dari Sodom dan Gomora Bapak Ibu, bagaimana Tuhan menghancurkan kota itu. Ya, kita melihat bagaimana terjadinya air bah pada saat itu. Ya, kita melihat kasus Ahok, ya, di mana di ruang pengadilan dia mengatakan bahwa saya pastikan suatu saat kalian akan dipermalukan. Dan kita bisa melihat bagaimana jalanan hidup orang-orang itu Bapak Ibu sampai sekarang. Ya, kita melihat bagaimana Brazil ketika mereka melakukan festival karnaval yang bertema satanik. Setelah itu apa yang terjadi? Banjir. Ya. Bagaimana dengan Cilegon? Ya. Bagaimana dengan tempat-tempat yang lain yang dilanda bencana? Jadi makanya tadi Ketua PGI ini mengatakan jangan sampai Tuhan marah, ya. Dan kalau Tuhan sudah marah, kita tidak tahu apa yang terjadi Bapak Ibu, ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Harapan kita kepada pemerintah ini, jangan kalah dengan oknum-oknum ini, ya. Dan saya juga mengatakan bahwa kita sebagai umat Kristen saatnya kita harus bersatu, ya. Kita harus bergandengan tangan, ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang selalu mengganggu keimanan kita, mengganggu ketentraman kita. Karena undang-undang konstitusi menjamin setiap orang bebas beribadah dimanapun, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita terus berdoa, ya, untuk semua umat Kristen yang ada di dunia ini agar tetap bersatu, tetap solid. Terkhusus kita yang ada di Indonesia ini, kita harus bersatu melawan ketidakadilan yang kita alami saat ini. Kiranya video ini bisa memberkati kita semuanya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.